Om Swastiastu, Patu. Om Swastiastu, bagus. Nggih. Rajang Napi. siang niki, Patu. Selamat siang juga. Nggih. Gimana kabarnya hari ini, Patu? Astungkare, hari ini saya bagaimana kan Pak Agung? Pada bagus? Nggih, Sungkaro baik juga, Pak Patu. Jadi maaf niki, Pak Patu, mengganggu waktunya sebentar. Nggih, apa? Mumpung Nah, nih. saya juga lagi santai. Ya, silakan. Iya, betul. Nah, kebetulan saya ini ada tugas Patu dari guru penggerak diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan praktik baik dalam pengambilan keputusan begitu Pak Duh. Oh, nggih. Siap. Ini nanti Tiang akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Putu terkait dengan pengambilan keputusan. Mohon waktunya sebentarnya Pak Putu. Nggih, Pak, bagus nih dilanjutkan. Nggih. Nah, jadi yang pertama terkait dengan kasus yang pernah Pak Putu hadapi di sekolah, kasus napi nih. Seperti di sekolah saya banyak kasus ya yang pernah saya alami berkaitan dengan murid, juga berkaitan dengan disiplin guru seperti itu, Nggih. kehadiran guru seperti itu. Jadi Berarti kalau di kasus mengenai murid itu banyak ya, seperti halnya kasus siswa yang tidak pernah masuk sekolah. Nah, seperti itu. Yang di berarti sini pernah ada siswa masuk sekolah, kemudian di saat akhir semester itu, nah di sanalah kita tuh mengalami kendala seperti itu. nggih, siap. Berarti tentang kedisiplinan siswa begitu nggih Pak Putu nggih. Nggih, betul Pak. Nah, terkait dengan kasus itu Pak Putu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nih, yang pertama nih ke Pak Putu. Nah, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Baik ya, salah satunya kasus seperti anak disiplinnya menurun seperti itu ya. Jadi kalau saya mengidentifikasi anak tersebut melalui internalnya dulu gitu. Internalnya berarti kita itu kalau di sekolah biasanya mengidentifikasi latar belakangnya anak itu seperti apa. Terus Oh, kemudian anak itu bagaimana, kenapa bisa kehadiran jarang, seperti itu kita menelusuri ke orang tuanya, nah bagaimanakah anak itu kehidupan orang tuanya, dan juga apa sih halangan, hambatan dan sebagainya sehingga menyebabkan anak tersebut jadi tidak bisa maksimal dalam bersekolah seperti itu, terkait oh, dengan kehadirannya. iya. Nah, yang selanjutnya Pak Putu. Nah, terkait selama ini bagaimana Pak Putu menjalankan atau dalam pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi itu merupakan kasus dilema etika ya dari Iya. apa yang saya alami. Jadi satu sisi anak itu karena dituntut untuk masuk sekolah, mengikuti pembelajaran, dan juga di akhir semester anak itu juga kita harus memutuskan apakah dia akan naik atau tidak. Jadi dalam mengambil keputusan tersebut kita bersama guru dan terutama wali kelas untuk mengadakan rapat seperti itu. Kita rapat dulu, merembungkan, dan kita mengidentifikasi anak tersebut mulai dari lingkungan keluarganya, seperti itu latar belakangnya dan sebagainya, sehingga kita itu di guru-guru itu bisa mengambil keputusan seperti itu. Jadi dengan langkah seperti mengidentifikasi anak tersebut dan juga terkait dengan latar belakang orang tuanya, jadi kita bisa memberikan keputusan seperti itu. Nah, jadi itulah langkah-langkahnya berarti Pak Putu nggih. Jadi Oke. mengidentifikasi dulu teng itu Pak Putu nggih. Ya. Nah, terkait itu
hal-hal apa saja yang selama ini Bapak Putu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu? Yang efektif langkah-langkahnya yaitu dengan cara menelusuri, menanyakan langsung kepada anak itu. Dengan cara langsung menelusuri. Jadi kita adakan diskusi dulu, percakapan teori dengan anak tersebut. Itu yang pertama dulu. Jadi setelah itu kita meninjau kembali permasalahan sesuai dengan apa yang disampaikan anak itu. Nah, di samping itu juga bukan harus secara saya tidak langsung memberikan keputusan, namun saya juga berkonsultasi dulu dengan rekan-rekan guru, sehingga kalau kita dapat memutuskan bersama, kesepakatan bersama, keputusan sendiri itu kurang efektif. Nah, selanjutnya Pak tuh. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya banyak ya. Tantangannya seperti halnya kasus anak yang seperti ini, misalnya anak yang tidak pernah masuk atau jarang masuk, kemudian kita harus memutuskan bahwa anak itu harus naik kelas atau tidak. Tantangannya banyak sekali, terutama pada anak-anak yang lainnya. Itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial sehingga tidak terpengaruh dengan anak-anak yang lainnya. Kalau misalnya di anak tersebut tidak dinaikkan, itu menyebabkan anak tersebut jadi ya kemungkinan terjadi kan putus sekolah seperti itu, ataupun bisa dibullying oleh rekan-rekan lainnya. Jadi itu merupakan tantangan bagaimana caranya tidak terjadi hal seperti itu. Itu tantangan paling berat. Nah, apakah Pak Putu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika itu? Apakah Pak Putu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan permasalahan itu? Ya, kalau terkait dengan jadwal untuk penyelesaian masalah itu, kita di sekolah belum ada jadwal. Cuman kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan hari ini, seperti masalah artinya tidak membutuhkan waktu, berarti kita bisa putuskan di sini bersama-sama gitu. Kalau memang masalah itu sangat urgent, sangat membutuhkan waktu, misalnya kita menjadwalkan ataupun merapatkan dulu atau mendiskusikan dengan guru-guru yang lainnya, itu membutuhkan waktu. Jadi ada di sini keputusan dalam jangka pendek pun dan jangka panjang seperti itu. Kalau jangka pendek ya berarti masalah itu tidak krusial sekali. Kalau misalnya jangka panjangnya ya seperti anak yang tidak masuk sekolah ini, itu perlu pertimbangan seperti itu. Jadi di sekolah saya tidak ada penjadwalan, namun kita bisa mencarikan waktu khusus untuk membahas terkait dengan permasalahan itu. Ya. Nanti dicarikan waktu khusus kan begitu nggih? Ya. Nah, jadi yang selanjutnya Pak Putu, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Putu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema itu? Oh ya, yang mendukung ya ataupun itu biasanya ini ada baiknya juga dari orang tua gitu, komite, kita melibatkan unsur komite juga, selain dengan dukungan dari guru-guru yang seperti itu ya. Artinya ada pertimbangan dewan guru sehingga memberikan masukan dan sebagainya. Selain itu juga ada dukungan dari komite. Jadi di samping itu komite dan orang tua yang mengikuti yang anaknya yang bermasalah juga ikut membimbing seperti itu. Jadi itu yang mempermudah. Nah, contoh misalnya kemarin ada yang tidak, anak-anak yang memang karakternya nakal seperti itu dan sebagainya, namun ada orang tua yang membela anaknya seperti itu. Tapi kebetulan di sini itu bagusnya, jadi orang tua itu sangat mendukung menghadapi kasus-kasus yang ada di sekolah. Jadi kita bisa sinkron antara
guru, orang tua, dan juga terkait dengan prasekolah juga gitu. Berarti antara kesinkronan antara guru, sekolah, dan komite dan orang tua murid kan begitu nggih Pak Putu nggih. Ya, betul. Nah, yang terakhir nih Pak Putu. Nah, dari semua hal yang telah Pak Putu sampaikan itu, pembelajaran apa yang Pak Putu petik dari pengalaman Pak Putu dalam mengambil keputusan di 5 etika itu? Ya, tentunya ini merupakan suatu pendewasaan ya dalam mengambil keputusan itu, bagaimana dalam mengambil keputusan itu tidak semata-mata hanya sendiri yang memutuskan, tapi ada kolaborasi dengan rekan guru seperti itu. Jadi itu merupakan suatu pengalaman yang bagus ya, yang baik. Ada sharing dan juga ini juga pendewasaan ya. Jadi tidak menimbulkan ego semata-mata. Jadi keputusan itu tidak halnya sepertinya ini yang terbaik, bukan seperti itu. Jadi tidak menunjukkan egonya, tapi kita itu bisa sharing dan bekerja sama, berkolaborasi sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan hasil kesepakatan seperti itu. Ya. Berarti pembelajarannya tentang bagaimana berkolaborasi dalam mengambil keputusan gitu nggih Pak Putu nggih. Nggih. Jadi terima kasih Pak Putu sudah meluangkan waktunya bersama saya dalam kegiatan wawancara hari ini. Terima kasih Pak Putu nggih. Nggih, sama-sama Pak Bagus. Senang sekali bisa berdiskusi, bercakap-cakap terkait dengan kegiatan Bapak yang Bapak laksanakan. Nggih, semoga sukses. Nggih, terima kasih Pak Putu. Semoga kita sukses bersama Pak Putu dalam dunia pendidikan. Dan terima kasih sekali lagi telah mengganggu waktunya Pak Putu sebentar. Nggih, siap. Nggih, terima kasih. Om Ya, Santi. sudah ya. Om Santi Sadio. Om Swastiastu, Pak Nga. Om Swastiastu atuh. Kenapa niki? Begini Pak Nga, yang ingin melakukan wawancara sedikit Pak Nga tentang kegiatan Pak Nga. Tentang apa nih Kang? Dalam praktik pengambilan keputusan di sekolah Pak Nga terkait dengan kelas sekolah kan kadang-kadang mengambil keputusan dalam suatu masalah di sekolah Pak Nga. Ya. Nah, atas bisa. Yang ingin artinya kita sharing lah istilahnya Pak Nga terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama niki Pak Nga, mungkin di sekolah Pak Nga pernah Pak Nga itu menghadapi kasus yang pernah dihadapi lah terkait dengan kasus napi Pak Nga. Iya. Nggih. Selama dados kepala sekolah nggih. Nggih, Pak. Karena yang baru 3 minggu, ada sih beberapa tapi tidak mungkin ini bisa diangkat waktu ini kan sudah kami mengadakan rapat di Gugus kan, kepala sekolah Gugus menyepakati bahwa pelaksanaan bulan bahasa Bali, lomba bahasa Bali FTB ini dilaksanakan tanggal 26. Tanggal 29 kan seperti ini ke. Nah, dan di sekolah kami menjadi tuan rumah Pak. Kemudian berangkat dari sana kami menyusun jadwal PTS penilaian tengah semester supaya tidak bertabrakan dengan lomba yang dimaksud karena minggunya sama seperti ini. Nah, setelah kami mengadakan rapat, kami mengambil keputusan untuk PTS 3 dilaksanakan sebelum lomba bahasa Bali. Jadi tanggal 25, 26, 27. Kemudian lombanya 29 seperti ini. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, karena teman-teman di Gugus ada yang menjadi sasaran visitasi, kemudian tanpa koordinasi dengan kami memutuskan bahwa jadwal lomba bahasa Balinya itu dimajukan menjadi tanggal 26 sehingga bertepatan dengan PTS yang kami
laksanakan seperti ini. Seperti itu kasusnya Pak Bagus. Oh, nggih. Nah, terkait dengan kasus yang Pak Nengah sampaikan itu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ajukan terkait dengan kasus itu, nggih Pak Nengah. Nah, Iya. selama ini bagaimana Pak Nengah itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral dari kasus tersebut, Pak? Ya, kalau menurut saya kasus yang saya alami itu merupakan kasus dilema etika. Karena yang pertama, jika kami menolak keputusan tersebut, menolak keputusan tersebut dan mengacu pada hasil rapat di gugus itu benar bagi kami. Karena pada rapat di gugus tersebut disepakati bahwa PTS tersebut dilaksanakan tanggal 26. Nah, kemudian di satu sisi alasan yang dikemukakan oleh teman-teman juga benar. Karena pada saat tanggal 29 tersebut, salah satu sekolah atau lebih dari satu bahkan mendapat sasaran visitasi sehingga lomba tidak bisa dilaksanakan tanggal 29. Sehingga Ketua gugus dan beberapa rekan kepala sekolah memutuskan untuk lombanya tersebut dimajukan menjadi tanggal 26. Jadi yang menganggap kasus ini merupakan dilema etika seperti ini. Nah, jadi Karena keduanya benar. Benar, kena nggih. Benar atau benar itu Bang nggih. Ya, benar lawan benar ya. Nah, dari kasus itu bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Pak Angah lakukan selama ini? Nah, ketika saya menghadapi kasus tersebut, kemudian saya sendiri dulu untuk menganalisis kasus tersebut, apakah termasuk bujukan moral apa dilema etika. Kemudian, nah setelah tahu bahwa kasus tersebut merupakan kasus dilema etika, kemudian saya mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Nah, karena pelaksanaannya di sekolah, tentu yang terlibat khususnya di SD 2 Kayubi, saya Tiang selaku kepala sekolah bersama rekan-rekan guru pelaksana penilaian tengah semester dan siswa yang akan melaksanakan ulangan dan akan mengikuti perlombaan tersebut. Kemudian setelah menentukan semuanya yang terlibat, Tiang meminta masukan kepada teman-teman tentang apa yang harus dilakukan, mengumpulkan fakta-fakta dari situasi ini, bagaimana jalan keluarnya supaya mendapatkan hasil yang terbaik seperti ini. Kemudian setelah mengumpulkan fakta-fakta, dilakukanlah pengambilan keputusan sementara. Nah, pengambilan keputusan sementara itu diuji, diminta masukan kepada teman-teman seperti ini. Nah, kemudian dari masukan teman-teman diambillah sebuah keputusan bahwa kami bersedia ulangannya, pelaksanaan lomba bahasa Balinya menjadi tanggal 26, tetapi ulangannya kami majukan karena mundur tidak mungkin bertepatan dengan jeda semester seperti ini. Nah, sekian langkah-langkah yang kami ambil, Pak Bagus. Semua Pak Angah, jadi langkah-langkah dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa hal ya yang Pak Angah lakukan sehingga bisa mengambil keputusan begitu nggih Pak Angah. Nah, terkait dengan itu Pak Angah, mana hal apa saja yang Pak Angah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Nah, tentu yang anggap efektif itu bagaimana keputusan yang diambil tersebut tidak diusahakan sebisa mungkin tidak merugikan salah satu pihak. Yang pertama, ulangan dapat berjalan. Kemudian yang kedua, lomba bahasa Bali juga dapat dilaksanakan seperti itu. Berarti biar semuanya berjalan sesuai dengan aturannya, begitu nggih? Betul. Semuanya bisa sama-sama berjalan seperti itu. Nah, terkait dengan
pengambilan keputusan itu ada nggak tantangan yang Pak Nengah hadapi dalam pengambilan keputusan itu? Ya, tentu dalam mengambil keputusan tentu ada tantangan yang harus dihadapi seperti yang Tiang sampaikan tadi. Tantangan bagaimana mengakomodir, diusahakan sebisa mungkin mengakomodir semua kepentingan atau semua yang bisa kami ambil dari siswa, kami dijadikan pertimbangan, dari guru, kemudian dari tentu pelaksanaan perlombaannya juga kami jadikan pertimbangan. Seperti itu Pak Bagus. Nggih, berarti jadikan pertimbangan dulu nggih Pak Ngah dalam pengambilan keputusan. Nah, terkait dengan pengambilan keputusan itu Pak, apakah Pak Nengah di sekolah ada jadwal tertentu atau diselesaikan pada waktu itu dalam pengambilan keputusan yang Pak ambil? Nah, dalam pengambilan keputusan karena ini sifatnya urgen dan membutuhkan penanganan segera, jadi yang mengambil kesimpulan untuk memikirkan sendiri dulu opsi-opsinya, kemudian setelah ada bayangan sedikit, kami sampaikan kepada teman-teman untuk disepakati bersama. Seperti itu Pak Bagus. Karena sifatnya urgen ini segera untuk ditindaklanjuti seperti itu. Berarti langsung ditindaklanjuti kan begitu nggih Pak Ngah? Langsung. Paling 1 hari lah jedanya. Nah, terkait dengan kasus itu Pak, fakta-faktanya gitu. Mengumpulkan fakta-faktanya di nggih. Nah, adakah seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah Pak Nengah atau membantu Pak Nengah dalam pengambilan keputusan dalam sebuah kasus? Ya, dalam mengambil sebuah keputusan yang selalu yang jadikan patokan yaitu tentu menghargai pendapat semua stakeholder yang terlibat. Tentu kita tidak bisa mengabaikan pendapat dari rekan-rekan Riki, rekan-rekan di sini. Kita yang selalu yang jadikan acuan itu adalah adanya aspirasi atau pendapat dari teman-teman. Seperti ini ke Pak Bagus. Nanti kolaborasi begitu nggih, Pak Nggih, antara ya, semua kolaborasi. Warga kolaborasi sekolah. Dan saling menghargai. Siap Pak Nengah. Nah, yang terakhir ini Pak Nengah. Apa sih pengalaman yang bisa Pak Nengah ambil dari pembuatan atau dalam kasus dilema itu? Ya, dalam mengambil nilai yang dapat diambil dalam pengambilan keputusan tersebut, yaitu dalam mengambil sebuah keputusan tidak bisa keputusan itu diambil secara serta-merta sedemikian saja. Dalam pengambilan keputusan tersebut perlu dilakukan tahap-tahap untuk mencapai keputusan yang terbaik buat kita semua. Seperti itu Pak Bagus. Berarti harus ada tahapan ya Pak Nengah dalam pengambilan keputusan. Harus melalui tahapan-tahapan pengambilan biar keputusan itu sama-sama enak, tidak merugikan sebelah pihak. Diusahakan keputusan tersebut mengakomodir semua aspirasi seperti ini. Semua Pak Nengah sharingnya ini dalam pengambilan keputusannya. Sama-sama Pak Bagus. Semoga semuanya berjalan lancar dan cepat untuk selesai pendidikannya. Terima kasih Pak Nengah atas waktunya. Mohon maaf Niki sekali lagi mengganggu aktivitas Pak Nengah. Mantan. Sukses selalu Pak Nengah. Ngiring. Sarang-sarang Om sadis. Om. Semua Pak Nengah.